Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan Allah, di hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, sekaligus mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Baik Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah makna dari sebuah kemerdekaan. Bahwa salah satu nikmat dan rahmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah nikmat kemerdekaan. Hal ini merupakan nikmat yang tidak bisa diukur dengan harta benda. Banyak orang yang bersedia mengorbankan apapun demi untuk mendapatkan hak yang namanya kemerdekaan. Sampai hari ini betapa banyak ada negara-negara yang masih berkecamuk, berperang. Namun semua orang tidak menginginkan namanya peperangan, menginginkan kemerdekaan, ketenangan, kenyamanan, keamanan. Itu sebenarnya fitrah manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat fakta sejarah yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa peran dan kontribusi ulama dan para pahlawan Muslim begitu besar dalam menentukan, dalam perjuangan melawan penjajah. Ini bukan main, Pak. Ulama itu begitu besar perannya, kontribusinya terhadap perjuangan melawan penjajah, mengusir penjajah.
Untuk apa itu semua? Untuk meraih yang namanya sebuah kemerdekaan. Jadi kontribusi mereka sangat bernilai bagi bangsa ini. Harus dijadikan oleh kita sebagai semangat untuk mengukir yang namanya prestasi. Kalau kita lihat saat ini kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneladani perjuangan para ulama dan pahlawan di negeri ini dan meneruskan perjuangan mereka dan membawa kemerdekaan ini menuju kemerdekaan secara totalitas. Totalitas di sini dalam segala arti dan segala bentuknya. Nah, Bapak Ibu, sudah 77 tahun itu ini merdeka. Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Semua ini merupakan, kembali kepada nikmat serta berkah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Kita baca idah itu, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445. Yang bunyinya terus dibacakan setiap hari Senin oleh orang yang mengikuti upacara di dalam Undang-Undang Dasar, yang bunyinya adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, yang didorong dengan semangat yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi jelas terang benderang Bapak Ibu bahwa kemerdekaan yang hingga saat ini yang kita rasakan beberapa hari yang lalu kita merayakannya adalah berkat rahmat Allah. Ya, tidak bisa dipungkiri itu. Kalau kita lihat bahwa si penjajah menggunakan senjata yang luar biasa, sementara kita hanya memakai bambu runcing. Tidak mungkin kita ini merdeka kalau itu tidak atas berkah rahmat Allah yang harus disyukuri oleh bangsa ini. Jadi adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada bangsa ini dengan adanya kemerdekaan. Dengan adanya kemerdekaan ini Bapak Ibu, kita bisa menghirup udara segar. Kalau seandainya lu merdeka, takkan sempat kita menghirup udara segar. Kalau uang masuk sesok itu tiap hari hijau, tahu apa hijau itu? Menghilang, pergi ke hutan. Agak malam baru keluar. Takut tadi, tidak mati. Nah, inilah kalau kita tidak merdeka. Kalau kita belum merdeka, kita tidak akan bisa beribadah dengan baik, ya, dengan khusyuk. Kalau kita belum merdeka, ya, sedang sholat, mau perang, tidak akan selesai sholat kita, tidak nyaman sholat kita. Kalau belum merdeka Bapak Ibu, kita aktivitas berjualan
dan segala bentuk aktivitas yang lain tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Inilah sebenarnya yang perlu dihayati oleh bangsa yang begitu besar ini. Jadi kemerdekaan itu bukanlah pemberian dari si penjajah, bukan hadiah, tetapi itu berkat rahman Allah yang maha kuasa, dan juga didorong dengan semangat yang luhur, ya, semangat yang luhur. Kalau tidak kati semangat, tidak akan mungkin kita ini akan bisa merdeka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun kita sudah 77 tahun merdeka, bukan usia yang muda lagi itu. Rata-rata usia orang di Indonesia ini khususnya lah senior itu 73, 77, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi patut disayangkan kemerdekaan yang telah diraih dari penjajah Belanda 350 tahun, 3,5 abad. Dari Jepang 3,5 tahun. Jadi cengkraman penjajah-penjajah itu masih dirasakan sampai saat ini oleh bangsa kita. Walaupunlah 77 tahun. Caro-caro kolonialis Belanda itu masih dirasakan sampai saat ini. Jadi tidak banyak bangsa ini yang melakukan perubahan-perubahan. Jadi cara-cara Belanda itu masih ada, masih terasa. Jadi bertukarnya mungkin barangkali pemimpin dari kepemimpin, cara penjajahannya beda-beda. Nah ini Pak, ditambah dengan perpanjang tanganan yang katanya kolomerat hitam, pengusaha-pengusaha besar, cukong-cukong besar yang punya kepentingan besar di negara Indonesia ini. Apalagi sistem pemerintahan kita ini, kalau nak jadi presiden biaya yang begitu besar, mereka selalu supportnya dengan duit gitu ya. Cak mano nak menang dengan segala cara, dengan janji-janji mereka setelah dapat nanti nak bagi-bagi kue sampai ke daerah. Itulah ya, kalau aku jadi kamu di sini, ini yang kamu dapatkan. Inilah yang terjadi sekarang ini. Karena kuenya dia belum dapat, makanya pekotek-kotek itu telah dapat. Nah ini termasuk wakil-wakil rakyat kita yang mengatasnamakan aspirasi rakyat. Mereka dengan seenaknya membuat aturan undang-undang atau merubah undang-undang, ya. Walaupun undang-undang dasar itu sakti katanya, masih direvisi, dirubah-rubah sesuai dengan selera mereka. Inilah negara kita, Bapak Ibu, gambarannya sampai saat ini. Dan juga sudah 77 tahun Indonesia ini merdeka, bukanlah waktu yang sangat pendek itu. Pada hakikatnya bangsa ini masih belum bisa dikatakan menjadi bukti kita ini merdeka. Belum ada Pak. Jadi memperingati kemerdekaan bukan sekedar perayaan seremonial, dan bukan juga sekedar semarak warna-warni. Kan itu dianjur oleh pemerintah. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus pasang bendera, pasang umbul-umbul, ya. Apa lagi? Itulah
itulah seremonial itu. Dan juga tidak sekedar aneka, ada lomba-lomba. Termasuk di situ lomba tarik tambang. Termasuk acara meriah gebiar-gebiar. Itulah. Karena kita tidak merenungkan dari makna dari sebuah kemerdekaan. 77 tahun itu sebenarnya lah betul-betul kita menikmati berdasarkan sumber daya alam yang begitu kaya ini, belum bisa kita menikmati dengan sebenar-benarnya. Walaupun kita Pak mempunyai kekayaan ladang emas yang begitu banyak, milik siapa itu? Wong lain, wong asing yang punya. Kita punya yang namanya tambang perak, tambang apa lagi, tambang nikel. Punya siapa? Milik asing. Kita ini hanya penonton, sebagai buruh. Kalau kan sekarang ini ada sistem pemerintah, karena dia siapa yang menang tadi, kalau kaget, kalau ada tambang dia lah meriksa jauh-jauh hari. Pula yang ngeruk tambang itu, dengan sekaligus membawa tenaga-tenaganya, walaupun di mereka hanya tenaga ahli saja, ternyata mereka membawa tenaga-tenaga kerja. Nah kita penonton baiklah. Memang inilah dikondisikan bangsa ini. Jadi uang Indonesia ini hanya kebagian tarik tambang saja, ya. Kebagian itu baik kan, jadi tiap tahun tarik tambang. Sementara orang menambang segala sumber daya alam Indonesia, yang diambil, yang menguntungkan hanya sebagian orang saja. Jadi tidak ada yang tidak dibanggakan oleh bangsa Indonesia ini. Jadi benarlah kata Bung Karno, bahwa perjuanganku lebih mudah untuk mengusir para penjajah. Itu ungkapan Soekarno. Sementara perjuanganmu lebih sulit. Kenapa? Karena melawan bangsa sendiri. Bangsa dewe yang melakukan, yang mengkondisikan negara ini seperti ini. Ya. Tetapi itulah kekayaan tadi dinikmati oleh orang sebagian saja. Sementara kekayaan kita yang begitu luar biasa. Sehingga lahirlah mafia-mafia dalam segala lini. Mafia pendidikan, cerita lama dia pendidikan. Nak jadi kepala sekolah, kalau dosen sekian, jadi kepala sekolah. Kalau tidak jadi. Tunggu lah sampai pensiun. Ya, ini yang dirasakan oleh teman-teman saya di dunia pendidikan. Nak jadi pejabat juga begitu. Jadi yang namanya jabatan, kedudukan itu Pak, membuat orang menjadi menyimpang karena menyalahkan jabatan kedudukan. Ya. Sekolah juga, kalau anak-anak masuk sekolah favorit, kalau tidak tisen, tidak laju, lewat anak itu. Ya, terus terang saja Pak. Dengan alasan pemerintah itu kaget hanya nak nyetor, itu alasannya. Mafia. Sementara mereka sudah menerima gaji setiap bulan, di satu sisi mereka mempermainkan mafia. Baru sekolah B itu sudah dipersulit, ya, dengan prosedur, ikuti tes ini dan sebagainya, yaitu hanya formalitas. Ini yang terjadi. Belum lagi dalam lini kehidupan yang lainnya. Kalau tidak jadi, kalau tidak kursi panjang itulah sampai pensiun. Nah ini Pak. Jadi kita kembali kepada peran ulama begitu besar dalam perjuangan kemerdekaan ini. Namun sekarang ulama ya disingkirkan. Ulama hanya dijadikan sebagai untuk menghalalkan label-label mereka. Ya.
Ya kalau seandainya menurut kata mereka tidak segerbong, tidak sependapat dengan mereka tidak usah diajak. Inilah sudah semacam mata rantai setan begitu, lingkaran setan yang terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kemerdekaan Indonesia begitu susah payah diraih, ternyata sering dimaknai hanya sebatas romantisme sejarah, romantis. Ya, di upacara di istana itu joget-joget dan nyanyi-nyanyi, bukan senang-senang, tidak merenungkan dari arti sebuah perjuangan bangsa ini yang telah mengorbankan begitu besar. Ya, hanya mereka dengan memeriahkan dengan nyanyi-nyanyi, dengan goyang-goyang gitu ya. Nah, ini tidak menghargai, tidak menghormati begitu besar perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan nyawa mereka, berjuta-juta nyawa melayang demi untuk sebuah kemerdekaan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat betapa tidak dahulu para pahlawan kita hanya menghadapi penjajahan militer, itu yang dihadapi. Tetapi sekarang bangsa Indonesia menghadapi yang namanya multi penjajahan. Banyak dijajah gitu ini. Penjajahan ekonomi. Ekonomi kita semakin ambruk. Ya. Kalau cerita Pak Jabar tuh sawit 600 kilo. Ya. Memang betul-betul sengaja dikondisikan model itu. Penjajahan dalam bidang budaya, moral, sampai pola pikir bangsa ini. Jadi wajar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti bidang ekonomi, kita belum bisa yang namanya lepas dari krisis ekonomi. Dan termasuk di sini bangsa kita ini bangsa yang ketergantungan kepada utang luar negeri. Jadi bangga dengan ngutang dulu itu. Ya. Jadi dengan ngutang mereka pakai tidak terbayar utang lagi. Nah, inilah betapa banyak negara-negara yang sudah tukar guling utang tidak terbayar. Negara kita akan menjadi tamu di bumi gitu dewek, di kampung gitu dewek. Nah, ini Pak yang luar biasa. Dan juga di bidang moral Bapak, mulai yang namanya dari TK sampai mahasiswa, masyarakat sampai pejabat, tidak jarang kita saksikan pemandangan apa itu, tradisi tawuran, sampai lempar-lempar meja, lempar kursi, sedatunya. Nah, akur lagi kan, gayanya baik Pak. Ya, mempertahankan aspirasi bangsa. Bertambahnya korupsi walaupun ada KPK, ya, pornografi, porno aksi, bahkan sampai bangga menjadi LGBT. LGBT Pak, menjadi LGBT itu lesbi, gay, ada menjadi waria bangga, apalagi menjadi wanita tuna susila, jadi wanita pemuas hawa nafsu laki-laki. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kata Rasulullah SAW, bersabarlah kalian, maka sesungguhnya tidak akan datang kepada kalian sebuah zaman, kata Rasulullah, kecuali zaman tersebut lebih rusak dari sebelumnya, sampai kalian menemui Tuhan kalian. Ini yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu. Ramalan Rasulullah itu yang terjadi sekarang ini. Jadi untuk itu kita dapat kita simpulkan
dalam mengisi kemerdekaan ini ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Yang pertama, iqamatus shalah, mendirikan sholat. Sholat itulah yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi dengan mendirikan sholat dalam rangka membangun moralitas bangsa, anak bangsa ini. Walaupun setinggi apapun jabatannya, kedudukannya, kalau moralnya, akhlaknya, nah ini tak punya akhlak lagi banyak orang. Kan ada sekarang ini yang namanya membackingi orang berbuat dosa, berbuat maksiat. Ada yang backing, tak mungkin itu. Ya, perjuangan perjualan atau perdagangan manusia tidak akan mungkin berjalan dengan lancar kalau tidak hati yang membackinginya. Jadi orang yang membackingi dalam urusan maksiat, merasa dosa itu banyak sekarang. Tapi tidak membackingi kebenaran itu jauh. Makanya dengan mendirikan sholat berarti kita akan membangun moralitas bangsa ini menjadi bangsa yang baik. Jadi suatu bangsa, Bapak, akan dapat langgeng ketika mereka memiliki moralitas dan kredibilitas yang tinggi. Kuncinya apa? Bangun dulu dengan cara mendirikan sholat. Sholat itu akan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Setidak-tidaknya kalau tidak mau korupsi, mau maling, mau seenak semena-mena terhadap orang di dunia ini, dia takut akan mati juga. Tapi kalau tidak sholat, tidak dijalankan, inilah kejadiannya. Ya, ajaran Islam tidak dilaksanakan, inilah kejadiannya. Orang memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, pembohongan yang terjadi. Sehingga publik melihat itulah yang sebenarnya. Yang kedua, kita harus melakukan strategi untuk mengisi kemerdekaan ini adalah dengan ita'uz zakah, menunaikan zakat. Jadi di dalam Islam itu tidak hanya ngurus masalah rohani, masalah akhirat, masalah surga, masalah neraka saja, tetapi juga ada di situ keseimbangan, adanya kepedulian kita dengan sesama manusia. Itulah namanya zakat. Kalau harta banyak itu, kalau seandainya orang-orang kaya itu mau mengeluarkan zakat, itu akan bisa menjembatani antara kaya dengan si miskin. Tapi karena ketamakan, kebakhilan yang tetap dipertahankan bagi orang-orang yang kaya, mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Inilah akan terjadi, yang kaya makin kaya, yang miskin bertambah miskinnya. Di melarat tambah melarat, saro tambah saro. Yang ketiga, amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah adanya kepastian, jaminan kepastian penegakan hukum. Hukum itu tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga tajam ke pucuk. Siapapun yang bersalah, yang berbuat kesalahan, melakukan pelanggaran, kalau dia salah, ini gawe siapa nih? Gawe yang namanya Pak Jaksa, Pak Hakim, Pak Polisi. Kalau mereka benar-benar takut kepada Allah, takut dengan hari akhir, mereka akan bisa adanya jaminan, kepastian penegakan hukum yang seimbang. Yang salah ya salah. Jangan melindungi, menutup kesalahan. Mereka hanya menganggap kesalahan itu, dengan menutup kesalahan itu kan akan bisa meredam segala-galanya. Tetapi di hadapan Allah tidak akan ada bisa meredam kesalahan-kesalahan itu. Tetapi inilah Pak yang namanya
lingkaran setan tadi, mereka bersekongkol untuk melakukannya. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seseorang pejabat datang kepada Rasulullah SAW. Pejabat itu bisa saja hakim. Ya Rasulullah, ini ada seorang bangsawan melakukan perbuatan yang tak senonoh, ya, perbuatan dosa lah gitu. Dia minta diberikan kekurangan, kelonggaran, potongan hukuman. Jadi kalau bisa hukumannya yang ringan baik. Nah, setelah itu apa kata Rasulullah SAW menjawab secara spontan? Inilah kata Rasulullah, tahukah kamu rusaknya, binasanya umat-umat terdahulu ini gara-gara inilah. Karena yang kaya, yang tinggi jabatannya, katanya, tidak dihukum atas kesalahannya, sedangkan si miskin dihukum dengan sehebat-hebatnya. Inilah. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Ya, hukum ya pro kepada yang siapa yang membela gitu, siapa yang ngasih gitu, selamat. Ya, inilah yang terjadi di negara kita sekarang ini. Ya, Allah menampakkan kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh orang selama ini. Mereka bersembunyi dengan kedok-kedok mereka. Ya, mudah-mudahan Allah akan membuka Pak ya, menelanjangi persembunyian mereka, bahwa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi bahkan Nabi mengatakan, walaupun Fatimah binti Muhammad yang mencuri, akan saya potong tangannya. Begitu, di hadapan hukum semua orang sama. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi tidak bisa mentang-mentang ini anak orang bangsawan pejabat yang backingnya hebat begitu. Jangan, ini kejadiannya yang di Palembang itu. Seorang pensiunan dan di Babon. Ya, kebetulan dia pensiun, dia jadi supir di suatu orang kaya lagi itu, ngantar anak sekolah di Palembang kejadian itu. Kebetulan mobilnya parkir di depan ya si Aseng lah gitu, toko Aseng ini, marah dia sambil dia ngantar anak pejabatnya tadi ke sekolah, nyebrang gitu, langsung ditujah, mati di situ Pak. Jadi kata di dalam itu saya baca, saya lihat itu, karena yang backing si Aseng ini katanya Polda dan sebagainya, itu damai baik. Apa kata masyarakat waktu itu dan saksi-saksi yang melihat, tidak bisa, ini harus dituntaskan. Ya kalau orang-orang backingnya orang besar, tidak berdamai. Ya, jadi sebuah nyawa tidak ada artinya. Kalau lama luat itu lama lampaui batas. Inilah kejadiannya karena bangsa kita ini banyak perpanjangan tangan orang-orang berkepentingan, orang asing di negara kita ini. Ini Pak, karena kita inilah lingkaran-lingkaran setan tadi. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk mengisi kemerdekaan ini, mari kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Artinya Bapak Ibu, ketika usaha untuk membangun moralitas akhlak tadi, itu hanya dapat dilaksanakan menegakkan aturan Allah. Di antaranya mendirikan sholat. Yang kedua adalah dengan menumbuhkan kepedulian sosial yang dibuktikan. Kalau bagi orang-orang yang kaya, mau berbagi, peduli dengan sesama. Itunya zakat. Yang ada hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan. Serta adanya proses amar ma'ruf nahi mungkar, penegakan hukum seadil-adilnya, seterang-terangnya. Kalau memang bersalah, hukumlah dengan kesalahannya. Ini kepada
orang berkepentingan seperti pejabat, hakim, jaksa, polisi dan sebagainya yang beragama Islam, lambat laun juga nak mati juga. Ya, kalau mereka tidak mau menegakkan hukum dengan sebenar hukum, tunggu baik hukum Allah, ya, tunggu murkaan Allah akan datang, Pak. Tapi yang jelas Bapak Ibu, bahwa rahmat Allah pasti akan mendahului murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka, bangsa ini tidak mau bertobat dari kegila-gilaan mereka yang terjadi sekarang ini, kemurkaan Allah akan mendahului rahmatnya. Akan terbalik ya Pak. Karena dunia terbalik sudah terjadi sekarang ini. Ya mudah-mudahan lah Bapak-Bapak, dengan kita berserah diri kepada Allah, kalau tidak dapat kita mendapatkan keadilan di dunia dan nanti, keadilan Tuhan akan kita dapatkan. Itu saja. Ya, kalau kita tidak bisa mendapatkan keadilan di dunia, keadilan Allah pasti akan kita dapatkan. Tunggu baik. Walaupun nanti manusia bisa melepaskan diri di dunia ini hanya sementara, tapi di akhir kelak mereka tidak akan bisa lari dari apa yang telah dilakukan. Jadi mudah-mudahan dengan hari-hari kemerdekaan ini Bapak, walaupun 77 tahun, hanya kita sekedar merayakan lomba-lomba gitu ya. Lomba apa tadi Pak? Nah, itu uang makan narik hasil tambangnya, kita hanya tarik tambang we. Ya. Bodoh gitu sebenarnya. Tiap lah tarik tambang. Pak ini kan memeriahkan. Iya, memeriahkan. Tapi itulah yang terus masyarakat kita ini diadakan, dirayakan seperti itu. Katanya merenungilah 77 tahun kita merdeka. Bagaimana bangsa kita yang terjadi sekarang ini. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan karena sudah panjang. Assalamualaikum.